Ya, kita di segmen terakhir langsung saya akan ke Bang Viva. Bang Viva, tanggapannya terkait apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Demokrat, mengkritik apa yang sudah dikumpulkan oleh Presiden Jokowi di istana beberapa waktu lalu. Ya tidak apa-apa kritik ya kan, tapi pada pertemuan itu sepanjang yang saya tahu berbicara soal kondisi ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan politik. Istana Negara juga pasti akan berbicara soal politik dan mengumpulkan, bertemu, berdiskusi dengan partai koalisi pemerintah bisa di mana saja, bisa di rumah, bisa di Istana Negara, tapi yang jelas Istana Negara itu tidak akan pernah menjadi posko tim sukses, tidak akan pernah itu. Nah sebenarnya dengan menarik sejarah pada masa lalu Pak SBY juga pernah bertemu di Istana Negara dan ada satu partai juga yang tidak diundang. Ini Pak Jokowi kemarin juga ada satu partai juga yang tidak diundang. Mengulangi sejarah artinya ya? Tidak mengulangi sejarah. Itu sejarah yang kebetulan sama. Kebetulan yang sama. Yang kebetulan sama. Yeah. Jadi pada zaman Pak SBY ada satu partai koalisi pemerintah yang tidak diundang pada waktu pertemuan itu dan sekarang ini juga ada satu partai yang tidak diundang. Jadi itu adalah merupakan fakta politik ya yang tidak bisa dibantahkan. Tapi bahwa kalau kemudian Istana Negara menjadi posko dari tim sukses, tidak. Kalau kemudian berbicara soal politik ya pasti berbicara soal politik. Yeah. Jadi intinya bahwa dari sisi yuridis dan dari sisi etis tidak ada yang dilanggar. Yeah. Persoalan etika itu memang multitafsir. Antara Mas Jazilul, Gus Jazil sama seseorang yang lain, perbedaan tafsir itu juga mungkin saja terjadi karena argumentasinya itu tergantung posisi. Bagi Mas Herzaki pasti akan dibilang tidak etis. Tapi bagi PAN, bagi Golkar, bagi PKB tidak ada masalah apa-apa soal itu. Karena kami ini partai koalisi pemerintah juga bicara soal politik dimanapun berada. Jadi Pak Presiden juga telah berbicara berkali-kali bahwa tidak akan cawe-cawe persoalan siapa yang menjadi pasangan calon di Pilpres 2024 tergantung kepada pimpinan partai politik masing-masing. Kami di Partai Amanat Nasional tidak ada ditekan-tekan atau diarahkan sama Presiden, tidak ada. Yeah. Jadi intinya bahwa tafsir politik terhadap sikap dari Presiden yang terkadang bercanda, kemudian membuat suasana menjadi tertawa, itu kemudian ditafsirkan secara serius gitu, secara serius gitu. Saya ingat pada waktu Gus Dur menjadi presiden, itu juga sama. Bercandaan seorang presiden memang terkadang ditafsirkan secara serius. Tapi kalau menurut saya itu adalah dampak dari kultur, ya, kultur sosiokultural dari seseorang yang dalam berkomunikasinya cenderung memang seperti itu. Tapi intinya bahwa Bapak Presiden tetap menjaga kehormatan dari partai-partai politik untuk menentukan dirinya sendiri. Berpasangan dengan siapa, calonnya siapa. Kalau kemudian sekarang Presiden intervensi, tidak akan seramai ini. Langsung diputuskan. Ini kan tidak ini masih sangat dinamis, PDKT, pacaran, kemana-mana silaturahmi. Kalau kemudian ada intervensi juga dari kemarin sudah selesai, Mas. Jadi intinya bahwa soal moral politik, pimpinan partai politik juga tetap akan menjaga hal itu. Asal sebagai pejabat negara itu tidak abuse of power, tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, tapi itu adalah merupakan bagian dari tugas negara. Oke, baik. Saya akan ke Bang Nurdin. Bang Nurdin, tanggapannya termasuk juga apa yang tadi sudah disampaikan, artinya ini juga bahasan terkait dengan tidak ada intervensi, tidak ada cawe-cawe dari Presiden Jokowi, begitu. Saat ini kan belum ada aturan yang berlaku tentang capres, karena belum ada penetapan calon presiden. Semua masih wacana, semua masih proses. Nah, ketika kita bisa bicara proses, maka tidak ada konstitusi yang dilanggar. Nah, oleh karena itu tidak ada konstitusi yang dilanggar. Kalau soal etika itu bahwa presiden mengundang itu tergantung siapa yang berkomentar. Jadi persepsi daripada
Demokrat Besaki, itu biasa saja gitu. Tapi apakah etis tidak etis? Itu tergantung. Kami pendukung pemerintah pasti mengatakan itu etis, itu beretika gitu, bukan tidak beretika itu. Kenapa? Karena yang tidak boleh itu kalau sudah ada capres yang resmi ditetapkan oleh KPU, presiden sama sekali tidak boleh. Gitu. Itu diatur dalam PKPU ya, kalau nggak salah itu ya. Dalam undang-undang juga begitu. Nah, sekarang itu kan belum ada. Nah, semua masih proses dan presiden setiap kesempatan menyatakan bahwa saya tidak akan mencampuri. Tapi terkadang ketua umum partai berkonsultasi, berkomunikasi dengan beliau itu kan boleh-boleh saja kan. Gitu. Tapi kemudian memutuskannya bukan karena arahan dari presiden. Itu adalah masing-masing partai pendukung pemerintah punya otoritas. Ya seperti di Golkar waktu kita menetapkan Erlangga 2019 tidak pernah kita minta petunjuk dari presiden, tidak minta apalagi persetujuan itu. Kita sudah menetapkan sejak 2019. Ini sekarang sudah 2023 sudah 4 tahun yang lalu kita sudah tetapkan itu. Nah oleh karena itu, tapi dalam hal persepsi itu biasa saja dan Bapak Presiden juga paham tentang hal-hal itu dinamika. Nah oleh karena itu yang penting sekarang ini bagaimana seluruh partai ini di dalam proses memilih capres dan cawapres kita harus mempertontonkan sebuah pesta demokrasi kepada rakyat yang etis, yang dinamis, yang tentram, yang damai, yang gembira. Gitu. Sehingga masyarakat nanti yang menentukan di bilik suara. Karena eksekutornya itu adalah di bilik suara oleh rakyat. Selalu saya mengatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat. Maka mari kita memberikan pilihan-pilihan kepada rakyat yang memberikan ruang yang cukup bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang terbaik untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan lebih baik dari hari ini. Mas ini saya perlu klarifikasi sedikit. Ya, gitu. silakan. Karena gini, bicara mengenai beda nih, tidak boleh berbicara politik atau boleh berbicara politik di istana, beda. Berbicara mengenai politik ya pasti boleh presiden, tetapi yang tidak boleh itu adalah kalau misalnya berbicara mengenai mengatur nanti Pilpres 2024 nanti siapa koalisinya, siapa capresnya, siapa cawapresnya gitu. Kalau tadi misalnya kata Bang Viva atau kata Bang Nurdin ternyata memang tidak ada, ya kita bersyukur gitu. Alhamdulillah. Hanya gitu. Berkonsultasi tadi, Kita hanya sharing. Alhamdulillah kalau misalnya benar itu yang terjadi. Karena kalau kita lihat jejak rekam sebelum-sebelum ini, apa yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo itu memberikan sinyal-sinyal yang berbeda. Ada endorsement. Misalnya di diskusi yang lain ya, terbukti endorsement Pak Jokowi kepada salah satu capres misalnya kan, terjadi peningkatan gitu, ada elektabilitas. Nah ini kan menunjukkan bahwa kata siapa Pak Jokowi itu netral dan objektif. Nah ini yang kita cermati, harus dibedakan itu gitu. Sekarang begini Gus Aki, nah, kemudian yang ada kedua, aturan bahwa makanya ini kan bicara mengenai itu tidak etika. boleh mengendos. Ya, makanya ada aturan itu kan tidak ada aturan itu. Benar. Ini kan harapan kita adalah kan bicara mengenai etika. Kita bicara mengenai praktek demokrasi sebelumnya yang dilakukan oleh Pak SBY. Kalau sudah ditetapkan capresnya, sah oleh KPU, itu tidak boleh. Nah, itu bicara saya itu. Nah, nggak apa-apa, itu kan bicara mengenai aturan. Kan kalau hukum itu ada yang tertulis, ada tidak tertulis. Ini kan konteks etik, tapi it's okay. Masih enggak saya komentar. Tapi terakhir maksud saya. Singkat. Kalau dari saya melihatnya adalah ya harapan kita kalau benar bahwa presiden tadi tidak akan melakukan intervensi, ya kita bersyukur gitu. Karena bagaimana kami mesti mengingatkan bagaimana agar rakyat Indonesia benar-benar mendapatkan pilihan yang maksimal. Tadi ada 3 calon, bahkan kalau nanti 4 calon akan sangat baik, itu satu. Yang kedua harapan kami juga bagaimana pemilu ini benar-benar demokratis, bebas intervensi, bebas intimidasi, dan bebas kecurangan. Karena itu harapan kita semua. Nah tadi namanya kami ya masih bantu mengingatkan. Khawatirnya orang kalau tidak diingatkan, nanti lupa diri gitu, merasa bisa melakukan apa saja. Namanya early warning system gitu. Ini perlu gitu. Silakan Gus. Ya, dalam kacamata politik menurut saya itu hal yang lumrah saja. Apalagi bagi partai yang ada di luar istana. Partai yang di luar istana ya wajib curiga apa yang ada di dalam istana. Dan itu boleh-boleh saja kok. Misalkan dikritik, tapi jangan sampai memancing dan memanas-manasi, itu saja. Atau menambah-nambah sesuatu yang tidak perlu ditambah. Artinya ini Demokrat memancing atau memanas-manasi atau seperti apa nih? Saya tidak akan mengkomentari soal Demokrat, tetapi biasa orang dan sah-sah saja orang yang di luar istana dan sekarang kan sedang ingin masuk ke istana lagi. Nah, ini soal trik saja, sehingga ketika mengusung atau menilai apa yang terjadi di istana, tentu dengan kacamata orang di luar istana. Biasanya orang di luar istana sering mensalahpahami apa yang terjadi di dalam. Tapi tentu kita harus berterima kasih juga karena orang yang di dalam istana kadang itu tidak tahu juga apa yang dilakukan oleh orang yang di luar istana. Jadi ya wajar saja, saja menurut saya ya ini menambah vitamin untuk dibahas. Menambah vitamin. Ya dan tidak ada sesuatu kalau memang ini perbuatan melanggar hukum, hadapkan saja di pengadilan.
Kalau soal etika kata Pak Viva, oh itu soal orang yang di luar dengan yang di dalam memang beda cara pandangnya. Oke. Istilahnya mohon maaf kalau mau datang ke istana ya silakan Pak Herzaki. Mau diundang hubungi Pak Viva. Kan gitu aja. Kan sesimpel itu sebenarnya. Ini bukan masalah diundang tidak diundang, masalah Ya kan gitu. Tapi cara pandang pasti akan berbeda. Baik, Orang dari luar ada di dalam. Bagaimana praktek era Pak SBY dan praktek era Pak Jokowi yang sebenarnya ada perbedaan. Oke. Kita terakhir artinya Bang Jayadi ini terkait dengan topik kita kali ini saling sandra koalisi. Bang Jayadi silakan dengan closing statement. Kalau kita lihat pembicaraan kita itu mereka mungkin lebih tepat saling goda. Saling goda. Padahal bisa saja sebenarnya sudah punya sikap masing-masing. Gitu. Karena level pencapaian koalisi di masing-masing partai kan beda-beda. Ada partai yang sudah punya koalisi lalu terancam bubar kata satu. Ada partai yang sudah punya koalisi, sudah punya capres, tapi belum mengumumkan cawapres. Mungkin sudah punya tapi belum mengumumkan. Ada juga partai yang sudah punya koalisi, sudah punya capres, tapi masih timbang-timbang menemukan cawapres. Jadi level pencapaiannya itu berbeda-beda karena tadi sekali lagi banyaknya kemungkinan harus dihitung. Nah yang kedua karena itu sekarang itu siapa yang paling duluan mengeluarkan cawapres berarti dia mengambil bidak putih kalau permainan catur. Ya, yang duluan mengambil bidak putih itu berarti dia siap untuk mengambil risiko diantisipasi oleh lawannya. Pertanyaan sekarang partai mana yang mau mengambil bidak putih duluan? Siapa mengambil risiko ya, tadi? Karena itu kita masih akan berhadapan dengan the waiting game, permainan saling menunggu. Ya, nah biasanya permainan saling menunggu itu baru last minute kah? baru berakhir lastminute.com. Oke, itu. lastminute.com. Nah pertanyaannya lastminute.com-nya itu bisa dipercepat nggak gitu? Oke. Bisa dipercepat kalau ada yang berani duluan mengumumkan. Bisa dipercepat. Akan terjadi goncangan tadi kata Bang Nurdin. Mungkin nggak menggoncang karena mereka sebenarnya sudah saling tahu sih. Oh, siapa saling yang tahu duluan. ya? Oke. Sebetulnya menurut saya ya. Iya. Kemungkinan sudah tahu. Ini kan politisi-politisi yang sudah puluhan tahun, apalagi Bang Nurdin. Beliau guru politik banyak orang. Banyak orang. Gitu. Jadi sudah saling tahu artinya ini tinggal menunggu saja begitu siapa yang akan mengambil menurut risiko. saya mereka sudah punya pilihan-pilihan, ada prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 menurut saya begitu. Tinggal ya itu tadi, faktor-faktor subjektifnya masih dihitung, termasuk menunggu momentum. Menunggu momentum. Kalau misalnya bagi Caimin dan Pak Prabowo itu sekarang punya momentum. Karena Prabowo sedang meningkat atau sedang tinggi ratingnya. Ganjar juga sedang punya momentum untuk merebound. Setelah kemarin turun gitu. Ya, jadi tim Ganjar PDI itu sudah menciptakan momentum dengan pengumuman kemarin. Nah, apakah momentum itu akan berdampak positif atau tidak? Jadi mereka menunggu. Dan akankah momentum ini dimanfaatkan begitu ya? Timnya Anies itu kan dapat momentum pada Oktober November lalu ketika deklarasi. Maka di November surveinya Anies tinggi, mengalahkan Ganjar ketika simulasi 2 nama. Tapi sejak itu kan deklarasi turun sampai sekarang. Nah, mereka mungkin akan menciptakan momentum baru. Nah, jadi momentum itu ada yang bisa diciptakan, tapi bisa juga yang berdasarkan perkembangan. Misalnya momentum Idul Fitri, momentum Hari Kartini, udah lewat kan? Momentum apa lagi Gu? Momentum Idul Adha. Ada lagi begitu ya? Tapi menjelang pengumuman Pilpres ada momentum lagi 17 Agustus. Iya. Yang pasti Sumpah Pemuda lah. Ada juga 28 Oktober. 28 Oktober sudah lewat. Kan 19. Sudah capres. Kan tanggal 19 Oktober pendaftaran. Begitu saya kira. Itu sudah hujan deras itu. Ya, kita masih akan lihat karena tadi perkembangannya sangat luar biasa begitu dan momentum itu kita akan tunggu bersama karena akan menentukan guncangan tadi kalau kata Bang Nurdin Halid. Terima kasih sudah berbincang bersama kami Mas Herzaki, Bang Viva Yoga, Mas Jayadi sudah bergabung, Bang Nurdin Halid, terima kasih. Terima kasih. Dan kita masih akan tunggu kejutan-kejutan, kita akan masih tunggu guncangan-guncangan yang tadi saling canda, bukan saling sandra kita harapkan bersama. Saling goda antara satu dengan yang lain dan juga saling canda. Oke, saya Ardianto Wijaya, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.